kehadirannya ya. Yang apa namanya, yang dipanggil bilang hadir sambil melihatkan ekspresi mood hari. Ya, kalau ada yang galau semalam, ya udah galau gitu kan. Jadi kita coba ingin tahu. Agus Hermawan, nah sini udah bahagia ya Gus. Ya. Agustin, agak senyum, alhamdulillah ya. Di sini tanda mentalnya mudah-mudahan dijaga. Alfa, oke, Alfa, gimana moodnya? Bahagia, ya alhamdulillah ya. Alvin, mana? Oh tengah-tengah bahagia ya, masya Allah benar bahagia ya. Alvin, hadir. Udah, semangat ya. Oke Alvin, oke Ati. Oke, sebelum belajar gitu kan ya, kita buat lebih konsentrasi gitu ya. Pagi-pagi jangan ada yang ngantuk. Coba berdiri dulu deh, berdiri dulu. Ya, berdiri dulu semuanya. Gitu. Oke. Ketika ibu, kalian tahu tepuk semangat? Mungkin banyak versi ya. Oke, jadi ketika ibu tepuk semangat, semangat, yes, Jos. Bisa nggak? bisa nggak? Bisa nggak? Jadi tepuk nih, masing-masing lagi ya. Tepuk semangat. Semangat, semangat, yes, Jos. Jadi semangat, yes, Jos. Gitu ya. Oke. Oke. Coba biar otot-ototnya bergerak, biar mudah-mudahan mengurangi ngantuknya ya. Oke, siap ya semuanya ya. Oke, semuanya tepuk semangat. Semangat, yes, Jos. Lagi tepuk semangat. Semangat, yes, Jos. Semangat buat semuanya. Oke. Lagi deh. Ya, langsung batu. Kenapa? Allah pada yang priok kamu kan. Oke. Kalau ibu bilang konsentrasi, kalian tahu kayak tepuk pramuka nggak? Tahu kan? Jadi kalau dibilang konsentrasi, siap konsentrasi, gitu, oke? Siap ya? Siap ya? Ya buat teriak-teriak aja dulu, ya. Buat biar itu maksudnya kayak olahraga lagi, biar semangat, nggak ngantuk, ototnya gerak gitu, ya. Oke, bisa ya? Konsentrasi. Siap, konsentrasi. Keluarin suaranya, masih banyak yang keluarin yang penuh emosi tadi malam gitu kan. Yuk, keluarin semuanya. Konsentrasi. Siap konsentrasi. Oke, tepuk tangan lagi buat semua. Jadi siap ya untuk mengikuti pelajaran hari ini, siap? Oke. Jadi hari ini topik kita itu terkait, lihat judul di depan apa? Sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, sebelumnya Ibu mau ngasih tahu. Jadi kan kalau di kurikulum Merdeka ini berdasarkan capaian pembelajaran kalian itu fase E. Jadi kelas 10 kan ya? Fase E di mana ada yang harus dicapai bahwa peserta didik harus dapat menyelesaikan masalah tentang sistem persamaan linear 3 variabel yang Ibu highlight ini. Kelihatan ya? Oke. Kemudian tujuan belajar hari ini sebenarnya ada 4 tujuan, gitu kan ya? Yang pertama, kalian ingat lagi materi waktu SMP pernah nggak belajar sistem persamaan linear 2 variabel? Yang kayak gimana coba? Yang ada metode apa? Iya, eliminasi, terus substitusi. Nah, itu jadi materi prasyarat buat masuk ke sistem persamaan linear 3 variabel. Kalau itunya belum lancar, agak sulit gitu. Jadi hari ini tujuan Ibu yang mau lebih mengingatkan kembali ke SPLD. Kemudian tujuan yang kedua,
kalian minimal bisa ngebedain dulu, oh mana yang termasuk persamaan linear 3 variabel, mana yang bukan, gitu. Kemudian yang ketiga, mudah-mudahan kalian bisa sampai ke merancang model matematika terkait permasalahan sistem persamaan linear 3 variabel. Itu tujuan hari ini ya. Oke, sekarang kita mulai dulu nih. Jadi kata prasyaratnya ya udah. Tadi masih ingat ya SPLDV ya, mudah-mudahan. Di sini siapa yang ngerasa nggak belajar saya SPLDV nggak apa-apa, jujur aja. Yang metode eliminasi, substitusi, pada belajar nggak? Belajar nggak waktu SMP-nya? Waktu itu kalian kalau nggak salah PJJ ya, atau genap ganjil ya sistemnya ya, masih seminggu masuk, seminggu enggak gitu ya. Tapi mudah-mudahan bisa paham ya terkait SPL. Jadi setidaknya ingat pernah kenal, oh ada metode eliminasi, ada metode substitusi, ada metode apa? Campuran. Nah itu nanti metodenya sama yang akan dipakai di SPL. Makanya basicnya ini banget ya. Siap ya? Oke, melancarkan ini. Oke, tadi metode apa yang digunakan menyelesaikan masalah SPLDV tadi apa? Substitusi sama eliminasi. Kalau yang ketiga itu metode apa? Campuran itu maksudnya gimanain dulu? Metode apa dulu yang pertama dipakai? Substitusi dulu atau eliminasi dulu? Eliminasi, biasanya begitu ya standarnya. Yang kedua baru apa? Substitusi. Oke, kita lihat sama-sama. Ini kayak semacam asesmen diagnostik dulu. Ibu ingin tahu. Nah, lihat permasalahannya, kelihatan nggak? Oke, di sini ini permasalahan SPLDV. Medina membeli apa itu? Buku dan pensil di sebuah toko alat tulis. Ternyata harga 4 buah buku tulis dan apa? 2 buah pensil adalah 13.000. Sedangkan 3 buah buku tulis dan sebuah pensil adalah 9.000. Jadi berapa yang harus Medina bayar kalau dia membeli 5 buku tulis dan 2 pensil? Ini permasalahan SMP ya. Itulah SPLDV. Ada yang mau coba nggak ke depan? Siapa? Ayo. Ayo, atau mau coba dulu silakan. 2 menit mengerjakan ini. Ada yang mengingat-ingat kembali atau mau langsung ngerjainnya di depan? Gak apa-apa. Ayo, 10.5 siapa yang mau? Langsung di depan. Siapa? Gak apa? Mau? Ayo, ngerjain di depan. Gimana? Kita tepuk tangan dulu buat Bapak. Ya, Bapak langsung ngerjainnya. Yang lain silakan dicoba dulu biar mengkonfirmasi benar nggak nih jawaban Dava, gitu ya. Oke. Langkah pertama terkait kasus ini tuh ngapain dulu sih kita biasanya? Ngapain dulu? Pemisalan, misalin dulu keajaban. Di sini ada berapa hal yang kita nggak tahu terkait pertanyaan ini. Pertanyaan ini kan berapa yang harus Medina bayar kalau beli berapa? 5 buku tulis dan 2 pensil. Apa yang jadi variabelnya? Apa? Oke, kita lihat Dava. Oke, kalau Dava itu memisalkan variabelnya apa aja? Variabel itu apa sih? Simbol yang menyatakan suatu nih naik kan ya. Oke, di situ gitu kan. Dava menyimbolkan apa? Ada simbol apa? X dan ya. Kalau di SMA memang ranahnya simbolnya nggak berupa gambar yang gitu-gitu, biasanya pakai huruf. Jadi variabel itu terkesannya huruf gitu ya. Oke, kita lihat. Silakan yang lain juga sambil coba-coba dulu ya, biar ingat kembali materi ini.
gitu ya. Silakan yang lain coba dulu ya, ikut menghitung juga gitu. Ya silakan, boleh diskusi, boleh gitu kan. Ini ingin tahu ibu sejauh mana gitu kalian mengingat kembali, utamanya ini karena materi SMP sebagai prasyarat untuk ini. Oke, silakan kita lihat. Silakan sambil ngoreksi juga, benar nggak ya, gitu kan? Oke, dapat X-nya berapa itu? Berapa? Artinya harga apa tuh itu? Ya, harga satu buku berapa? 2.500. Terus dapat Y-nya berapa? Artinya itu apa? Pensil. Apanya tuh? Harganya ya. Harga berapa pensil? Satu. Jadi persatuan, gitu kan ya? Itu 1.500. Dengan begitu bisa tahu nggak berapa yang kita harus bayar kalau beli 5 buku tulis dan 2 pensil? Jadi bisa tahu nggak? Jadi bisa. Gitu kan, berapa kan? 15.500. Oke, tepuk tangan buat Dahlan. Thank you ya. Oke, nah ini betul. Nah di sini izinkan Ibu untuk mengoreksi beberapa, gitu kan ya, biar kita sepaham gitu. Takutnya mungkin di SMP gurunya tidak menyampaikan. Jadi pertama, hal yang harus dilakukan itu, gitu kan ya, hal yang harus dilakukan itu adalah terkait pemisahan. Dapat sudah melakukan pemisahan? Sudah. Jadi langkah pertama betul, yaitu pemisahan. Dapat di sini memisalkan variabelnya apa ini? X dan Y. Jadi ibu di sini mempertegas apa itu variabel? Variabel itu di sini yang ditanyakannya, yang belum diketahuinya apa? Di sini kan pertanyaannya berapa ya yang harus Medina bayar kalau beli 5 buku sama 2 pensil? Kira-kira untuk jawab itu harus tahu apa dulu? Berapa harga bukunya? Gitu kan ya? Harga berapa banyak? 1. Berapa harga 1 bukunya? Berapa harga 1 pensilnya? Nah itu yang jadi variabel. Jadi sebenarnya di sini tidak hanya X buku Y pensil, biasakan gitu kan ya. Oke, X kalau memang mau X variabelnya, atau variabel itu tidak selalu X Y ya, huruf apapun. Kalau misalkan Bu saya pengen buku B pensilnya P gitu kan, boleh ya, boleh. Oke, di sini lebih tepatnya nanti kalian pemisahannya itu gitu kan, X itu bukan hanya buku, tapi dalam hal ini apa? Dalam hal ini apa? Harga 1 buah apa? Buku gitu. Paham gak? Harga 1 buah buku. Berarti di sini Y-nya apa pemisahannya? Harga 1 buah pensil. Nah itu yang harus yang ingin Ibu tekankan dalam hal apa? Pemisahan. Paham? Paham ya? Jadi tidak hanya buku pensil, enggak gitu. Jadi di sini konteksnya apa? Oh, berarti yang kalau ingin
menjawab berapa yang harus Medina bayar kalau beli 5 buku dan 2 pensil. Oh, emang harga satu bukunya berapa? Emang harga satu pensilnya berapa? Itu yang jadi variabel. Paham ya? Paham ya? Dibiasakan itu. Oke, good. Jadi ini pemisalannya. Sehingga, gitu kan ya? Langkah kedua, betul, kalau Dava langsung gak apa-apa. Tapi kalau misalnya secara ini, minimal kalian tahu dulu cara memodelkan. Jadi kalian tahu tahap kedua, selain apa? Pemisalan, kalian tahap kedua, model matematikanya. Di sini ada pernyataan apa? Medina membeli buku dan apa? Pensil di sebuah toko. Ternyata, gitu kan? Oh, ini nih, gitu kan? Yang pertama yang bisa kita ambil. Harga berapa buku? 4 buku. Berarti disimbolin apa ini? 4. 4 apa? Kalau pemisalannya gini, 4x, gitu ya. Dan berarti ditambah tadi kurang? Ditambah, betul tuh Dava. Yuk kita ini meriksa sama-sama, gitu kan ya? Dan ditambah apa itu? 2 buah pensil. Berarti 2Y sama dengan berapa? Berapa? Nah, gitu. 13.000. Namain ini persamaan 1. Gitu kan ya? Oke. Yang kedua, pernyataan kedua apa itu? Apa itu? Sedangkan harga apa? 3 apa? Oke, 3 buku tulis berarti jadi apa? 3x terus ditambah apa? Y sama dengan berapa? 9.000. Jadi ada 2 persamaan tuh, betul Dava? Gitu kan ya? Selanjutnya, nah barulah kita masuk. Kenapa sih perlu belajar 3 variabel? Gitu kan ya? Sebenarnya ada 4 variabel, 5 variabel, 6 variabel. Itu kalau masuk ke jurusan yang ada unsur MTK-nya, itu nanti pasti belajar tentang itu. Dan itu diselesaikannya pakai matriks, nggak begini lagi. Gitu. Jadi untuk SMA sampai dibatasinnya berapa variabel? 3. Nggak akan ada nemu yang pas. Ya, jadi tenang. Kalian hanya sampai menikmati 3. Kenapa perlu ya tadi? Karena banyak sekali di kehidupan sehari-hari yang perlu pakai sistem persamaan ini. Gitu kan ya? Kenapa disebut sistem persamaan linear? Karena nggak ada yang kuadrat-kuadratnya kan? Artinya berderajat 1. Tapi variabelnya kalau 3 berarti ada berapa banyak sekali lagi? 3 yang boleh diketahui. Contoh nih. Ini di pasar mana ya? Pasar Lembang bukan? Oke, yuk kita lihat sama-sama ilustrasi berikut. Nih, ini contoh ada permasalahan yang memang perlu pakai 3 variabel. Seorang apa itu? Pedagang buah dan memenuhi persediaan buah di kiosnya. Berdasarkan penjelasan sehari-hari, ada 3 jenis buah, ya, banyak dicari oleh pembeli. Yaitu buah apa? Nanas, pisang, mangga. Gitu kan ya, 7 buah, lihat. Ini mau ilustrasi kan ya. Oke, namun karena keterbatasan modal, dia tidak dapat sekaligus membeli apa buah-buahan yang banyak diminati tersebut. Oleh karenanya, pedagang tersebut hanya dapat membeli jika modal sudah terkumpul. Pertama, gini, dia punya modalnya 2 juta berapa? 640.000. Poinnya kita agen atau bank, saya bebas segini. Gitu ya, tanpa mana gimana pun. Nah, si agennya ternyata dapatnya dia itu dari agen itu bisa membeli berapa ini? 3 dus buah nanas, dapat gitu terus 2 dus buah pisang sama 5 dus buah mangga. Gitu. Jadi dia tanpa tahu dulu poin. Kalau saya punya modal segini, nih dapat apa aja untuk buah itu? Oh, ini paling bisa 3 dus nih, ini 2 dus, 5 dus gitu. Kemudian yang berikutnya, gitu kan ya? Dia punya modalnya berapa? 1.510.000. Bang, sekarang saya punya modal nih 1.510.000. Dapat apa aja? Ternyata dia dapatnya apa? 1 dus buah nanas, 3 dus buah pisang dan 2 dus buah mangga. Hari berikutnya lagi, gitu kan ya? Kalau saya punya modal berapa itu? 2 juta berapa? 750.000. Ternyata yang dia dapat apa aja? 4 dus buah nanas, 5 dus buah pisang, 3 dus buah mangga. Terus jadi kira-kira berapa ya harga per dus buah nanas? Harga per dus apa? Buah pisang sama harga per dus buah mangga. Coba. Kalian apakah bisa nebak asal-asalan? Matematika bisa memecahkan ini. Gitu. Dengan apa? Ini makanya perlu belajar sistem persamaan linear. Ya, kalau tadi mah kasusnya 2 variabel, cuma pensil buku gitu kan ya? Itu SPLTP 2 variabel. Kalau sekarang ada berapa? Variabel nggak tahu. 3. Ya, jadi penting nggak belajar SPLTP? Penting. Takutnya kalian suatu waktu jadi pengusaha. Ya, ambil semuanya di sini. Meskipun profesi utamanya misalkan apa gitu kan ya, terus usaha juga gitu. Invest di mana-mana, gitu kan ya? Pokoknya enggak tahu gue misalkan kalian punya modal segini, contoh sederhana begini. Juga pengusaha bukan buah, ya kan ya? Gede ini toko buahnya, modal segini, oh dapatnya segini, modal segini, oh dapat segini di sini. Nah, untuk kita tahu berapa itu perlu pakai SPLT. Paham? Jadi penting belajar ini. Oke. Kira-kira nih, bagaimana memodelkan masalah tersebut ke dalam bentuk SPLTV? Ya, gimana coba? Pertama harus gimana dulu? Minimal modelin dulu. Pertama harus apa dulu? Pemisalan. Dari masalah ini kira-kira yang dimisalin itu apa aja konteksnya? 1 dus atau konteks lainnya? Apa? Harga berapa? 1 dus. Jadi yang dari variabel apa aja? Harga 1 dus buah nanas. Misalnya kalian mau variabelnya apa? Ada 1 dus
dus buah nanas. Misalkan gitu kan ya, bisa. Terus apa lagi? Harga 1 dus apa? 2 pisang. Misalnya kalian apa variabelnya? Tanya pisang boleh. Ya, sama. Yang tadi apa? Harga 1 dus apa? 2 mangga. Misalnya apa misalnya sana? Pisang boleh. Gitu. Terjawab ya pertanyaan itu dulu. Ketahuan dulu. Metode apa yang kira-kira digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Metode campur. Cuma masalah ini kan 3 variabel terus tuh mana dulunya? Kan ini ada 3 kan? Nah, nggak cukup cuma eliminasi, substitusi nanti. Itu pertemuan selanjutnya. Ya kebayang, tapi yang penting kebayang dulu ini pasti pakai apa? Metode apa? Campuran sama kayak tadi itu. Oke, solusi pada permasalahan tersebut menyatakan apa artinya? Ya tadi variabelnya kalau udah diketahui berarti kalau diketahui P berarti itu menyatakan harga 1 dus buah pisang. Gitu ya, harus tahu ini dan seterusnya. Kira-kira seperti inilah, gitu kan? Yang pertama kalian tulis dulu. Nah, ini kenapa Bu kayak SD diketahui ditanya? Ini teknik kalian kalau ulangan tuh tanpa menulis soal kata permasalahan bab 2 ini panjang-panjang. Menulis soal aja 5 menit, kayak gitu. Ya kan? Jadi belajar mencari diketahui artinya titik-titiknya. Ya, dan lebihnya biasanya ditulis diketahui itu lihat yang akan jadi model matematika. Dan kayak ini harga 3 dus nanas, 2 pisang, 5 dusnya segini. Jadi nggak panjang tulis soalnya, paham ya? Jadi gitu ya, jangan yang ibu tulisnya soalnya. Gitu. Ya kan mau aja diketahui apa, ditanyakannya apa ditanyakannya? Kebetulan ini hanya persamaannya, modelnya itu. Karena ingat tujuan tadi hari ini minimal kalian cuma bisa memodelkan. Kemudian langkah kedua pemisahan. Habis itu dapatlah modelnya. Gitu. Paham ya? Oke, lihat tuh tadi. 3 dus buah nanas, 2 dus buah pisang, dan 5 dus buah mangga. Tadi pemisahannya N-nya harga per dus buah nanas, T-nya yang harga apa per dus buah pisang, M-nya yang harga apa mangga. Sehingga ketika ada hari pertama modalnya 2.640, pedagangnya dapat 3 dus buah nanas berarti apa? 3. N ditambah 2, P ditambah 5. M sama dengan berapa? 2.640. Gitu. Satu tuh ini namanya persamaan linear 3 variabel. Yang kedua dapat ini, gitu kan ya? Yang ketiga dapat ini. Sehingga kalau disatuin inilah yang namanya suatu sistem persamaan linear 3 variabel. Bisa bedain nggak apa itu persamaan, apa itu sistem persamaan? Kalau persamaan per item gini, masing-masing. Ini persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Persamaan apa ini linear 3 variabel. Kenapa disebut 3 variabel? Karena ada 3 variabelnya apa aja? T, N. Jadi gabungan dari persamaan-persamaan linear itu yang dinamakan sistem. Inilah sistem persamaan. Gitu. Kebayang? Kebayang kan? Oke. Kayaknya ada tabungnya ngantuk-ngantuk, yuk dicek dulu tabung semangatnya. Ya. Ayo, digerakin lagi ototnya. Tetap semangat. Semangat, yes, go. Keluarin suaranya, masih kalah ya sama ibu, nggak pakai mic, ya. Keluarin suaranya ya, gitu ya, yang emosi yang ngantuk itu enak banget, ya. Oke, yuk semuanya. Tepuk semangat. Semangat, yes, go. Tepuk tangan buat si semangat. Tepuk konsentrasi. Siap, konsentrasi. Oke, yuk kita lanjut, ya. Jadi apa itu persamaan linear 3 variabel? Persamaan apa itu? Yuk baca sama-sama apa? Ya, membuat 3 kali. Kalau di sini itu karena dia lebih umum ya X, Y, Z aja dulu gitu kan. Tapi yang jelas variabel itu tidak hanya X, Y, Z, tidak hanya itu. Terserah kalian apa dulu, gitu ya. Oke. Di sini kalau ibu misalin AX tambah B tambah Z sama dengan D, siapa yang jadi variabel? X, Y, Z. Siapa yang jadi koefisien? A, B, C. Siapa yang jadi konstanta? Y. Contoh ini, variabelnya apa aja? X, Y, Z. Apa itu koefisien siapa aja? 3, 4. Nah, kalau nggak ada begini itu berapa? 1. Ya. Oke, berapa konstantanya? 15. Ingat itu, sama kok semuanya istilah itu ya. Oke, jadi tadi apa sistem itu? Gabungan apa? Dari 3 persamaan ini ya. 3 ya. Jadi ketika digabungin persamaan, itu suatu sistem. Gitu. Oke. Nah, ketika ada konstanta sistem persamaan 3 variabel itu yang katanya 0, ininya konstantanya 0, itu namanya persamaan linear yang apa? Ngomongin. Tapi kalau misalkan tidak semuanya benar 0, artinya yang satu 0, yang lainnya enggak. Itu namanya persamaan linear apa? 0, gitu. Itu tambahan ya. Oke. Lanjut. Nah, pokoknya kalau ada penyelesaian X-nya sekian, Y-nya sekian, Z-nya sekian, artinya yaitu masuk ke persamaan ini. X-nya diganti itu harus memenuhi gitu. X, Y, Z-nya enggak itu nanti ya. Oke, sekarang kita ya. Yuk kita duduk apa? Berkelompok. Saatnya diskusi ya. Ada beberapa permasalahan yang perlu kalian selesaikan. Silakan duduk berkelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mulai. Silakan. Jadi, ikutan ya. Kalian silahkan diskusikan permasalahan-permasalahan yang ada di LKPD ini ya. Jadi sistemnya begini, satu orang nanti ketuanya nulisnya di sini, jadi atau siapapun itu. Nah yang lainnya kita kerjain sama-sama, jadi kita kerjainnya bareng nggak? Bukan mengandalkan satu orang ngomong satu ya, ngomong berdua nggak gitu. Oke? Jadi sistemnya kerjain bareng. Yang lainnya yang buku tulisnya, ya hitung-hitung ini itunya, coba sendiri, gitu ya, diskusikan. Oke, nah yang satu orang yang nulisnya nggak jangan di buku tulis dulu, di sini aja. Kalau ini nanti buat kalian lagi, gitu ya. Oke, paham ya? Jadi yang lainnya di buku catatan, yang satu orang di sini sebagai penilaian kelompok gitu, nanti bagaimana? Gitu ya, paham ya? Oke, di sini ada berapa permasalahan? 2 dulu.
Ada apa? Bagian A, di sini permasalahan bagian A itu ada dua permasalahan. Ini terkait SPLD. Wancari dulu itu seperti yang tadi sudah dijelaskan. Ya, oke? Yang nulis di buku nggak usah ditulis soalnya kita tanya apa? Kita ditanya, kita belajar begitu. Ya, oke paham ya? Oke, nanti baru apalagi sekali lagi tadi diketahui, ditanyakan terus apa lagi? Teknik pertama apa? Pemeriksaan. Habis itu apa? Model. Habis itu apa? Eliminasi dapat apa? Habis itu substitusi dapat apa? Lanjut ke kesimpulan. Di permasalahan dua, kita nggak kasih tahu kan anak-anaknya ya. Nah itu artinya secara tersirat ya sama kayak teman-teman. Ya sama. Cuma boleh diketahui ditanyanya nggak perlu ditulis aja. Ya, jadi langsung ke pemisalan. Boleh gitu. Tanya dulu. Nah bagian B, kita tanya bagian B itu baru terkait bentuk umum SPLD. Nomor 3, kalian di situ lihat yang persamaan satu dia maksudnya 3 variabel atau bukan? Kalau bukan alasannya apa? Kalau iya alasannya apa? Gitu. Ya, contoh yang ini 3 variabel atau bukan? Ayo, 3 variabel atau bukan? Iya, kenapa? Karena apa? Enggak apa, karena apa Gus? Iya, nggak perlu karena. Oh, gue udah oke, kalau dulu. Karena apa? Yang jawab dia kenapa? Ada? Apa aja ya? Sejenis nggak ini? Sejenis kalau kita sederhanakan pakai tambahnya jadi apa? 5Y, artinya itu 3 variabel bukan? Bukan. Jadi tapi apa? 2 variabel. Jadi alasannya apa? Anda tidak memiliki hanya berapa variabel? Yaitu sebutin yang kalian tuh bisa membaca ini tahu variabel yang mana. Jadi yaitu apa? Hanya apa? X dan jadi yang sejenis artinya bisa dioperasiin. Nah ini bersangkut. Paham? Nah gitu lanjut nah. Kemudian yang keempat permasalahan di sini kita tadi dibuat ditanyakan aja terus habis itu pemisalannya apa model jadi sampai kemudian jangan ini harus tujuan tadi ya. Jadi hari ini sudah ini kemudian kalian bisa membedakan. Gitu ya. Mana yang variabel mana yang bukan sama kalian bisa memodel hanya sama. Yuk Bu, ya mulai kerja. Yeah.
Oke, Marina, nomor berapa tadi? Oke, yuk, nomor 2. Perhatikan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari di sini kita dari kelompok 1 akan bahas soal nomor 2 dari lembar LKPD. Soal ini berkaitan dengan umur. Nah, perhatikan ya. Ibu lihat rata-rata tadi ada yang masuk masalah ya. Di ini yuk, perhatikan sama-sama. Pertama tuh kita bisa dulu. Jadi awalnya kita misalin dulu. Jadi kita misalnya itu umur ayah dan abah sekarang ya. Nah, umur abah yang sekarang, umur abah sekarang itu kita misalin dengan X. Ya. Nah, untuk umur ayah dan abah yang sekarang itu kita misalin sama Y. Oke, jadi pemisalannya karena ditanya umur Akbar itu pemisalannya apa? X ya, sama umur ayah dimisalannya apa? Ya, tapi ingat umur Akbar sekarang. Betul itu bagus. Umur Akbar sekarang, nah itu X. Umur ayah sekarang apa? Oke, lanjut. Nah, ya gampang di sini kita baru bisa tadi ada 3 sesuatu di mana itu ada 2 tahun lalu, dan sekarang sama yang 18 tahun kemudian. Ini, kalau ada kalimat seperti ini. Ini nggak percaya sampai ya. Umur ayah 18 tahun lalu, itu harus disamainnya gimana? Umur ayah 18 tahun lalu. Contoh sekarang, ibu umurnya saya 28, 18 tahun yang lalu ibu umurnya berapa? 18 tahun yang lalu berapa? 10 dari mana? 28, umur sekarangnya. Dikurangi. Nah, berarti kalau misalkan umur ayahnya ada tadi Y, 18 tahun lalu artinya berarti persamaannya di mana? Umur ayah 18 tahun yang lalu. Y dikurang 8, di situ makanya. Kalau umur ayah 2 tahun yang akan datang, berarti gimana persamaannya? Apa umur ayah di sana tadi? Y tambah 2 itu. Jadi gitu persamaannya. Paham nggak? Yuk, lanjut dah. Jadi di sini kita bikin tabel kan, kamu bilang tadi ada 3 kondisi waktu yang berbeda. Ada kondisi waktu 2 tahun lalu, sekarang dan 18 tahun kemudian. Nah, umur Akbar sekarang itu kan kita misalnya dengan X tadi. Ya. Berarti umur Akbar 2 tahun lalu itu pasti X kurang 2. Paham? Ya, tadi saya konsep itu ya. Oke, lanjut. Nah, begitu juga dengan umur Akbar 18 tahun kemudian. Berarti kan dia menunjukkan ya. Jadi umur Akbar 18 tahun kemudian itu pasti ditambah sama 18. Jadi di sini untuk umur Akbar 18 tahun kemudian itu adalah X plus 18. Nah, berarti X-nya bersama ya Akbar 2 tahun lalu, berarti dibagi 2. Dan 18 tahun kemudian umur Akbar bertambah 18. Jadi, apa? Oke, coba perhatiin pernyataan pertama. 2 tahun lalu ayah Akbar umurnya itu 6 kali umur anaknya. 2 tahun lalu. Nah, di sini. Nah, di sini umur ayah Akbar 2 tahun lalu berapa? Ya, berapa? 2. Ini yang 2 tahun lalu ya. Umur ayah Akbar itu kurang 2. Nah, itu sama ayah 6 kali umur Akbar pas 2 tahun yang lalu. Ya, ya. Itu sama ayah 6 kali umurnya Akbar pas 2 tahun yang lalu. Nah, umurnya Akbar pas 2 tahun lalu kan X kurang 2. Kalau itu umur 2 tahun lalu ayah itu 6 kali umur Akbar, berarti sesuai sama di sini ya. Ini 2 tahun lalu, berarti nanti kalinya sama yang ini. Warning ya. Yang ini maksudnya 6 kalinya itu pas 2 tahun yang lalu. Jadi 6 kali umur 2 tahun lalu makanya. Yang 2 tahun lalu umur si anaknya berapa? Apa? X itu makanya dalam kurung X itu karena itu beda satu. Nah, ini tinggal kita bikin aja sama-samanya. Ini kali dalam 6x dikurangi 12. Di sini ini dari sini. Jadi kita dapat 6x dikurangi y sama dengan min 12 2. X dikurangi sama y adalah s 10. Oke. Ini buat persamaan ukurannya. 12 ya. Oke, 12 kan itu. Kalau dalam perhatikan gambar itu ya buat enggak maksudnya aplikasi kalian. Jadi kalau gambar ya kan orangnya X apa sih? Nah X kan. Nah, jadi yang minta itu yang sebenarnya yang ikutin ke posisi 6F. Tapi tetap tulisnya sebelah kiri itu tidak masalah gitu ya. Paham ya? Bukan ada laporannya itu bahasa lanjut. Kita lanjut bikin ulangan dulu. Berarti pada kedua, itu ada kemudian 18 tahun kemudian itu umur ayah Akbar akan menjadi 2 kali umur anaknya. Sama kayak tadi kita sesuai sama kondisinya. Kalau kondisinya itu 18 tahun kemudian, berarti apa? Umur ayah Akbar itu kita bisa apa? Tadi, iya apa? 18. Nah, di perkataan itu umur ayah Akbar pas 18 tahun kemudian itu jadi 2 kali umurnya si Akbar pas ini juga nih. Kita kayak tadi
Karena ini 2 kali umumnya akbar, pas 18 tahun kemudian, berarti kita tulis 2 dikali X tambah 18. Karena ini 18 tahun kemudian. Paham? Nah, ini ketika kita besar ini tambah 18, ini tambah 2X tambah 36. Ini kita pindah sini, dan ini kita pindah. Jadi 2X dikurangi Y, itu adalah 18 dikurangi 36. Jadi 2X dikurangi Y, itu 18. Ya. Oke, jadi ada dua persamaan, udah tahu persamaannya ya? Dari mananya? Jadi ada persamaan satu apa? 6X min Y sama dengan 10. 10 dan 13. Berapa itu? 10. Kemudian yang satu lagi persamaan kedua apa? Ayo jawab semuanya apa? Oh. Oke, tahap selanjutnya. Kita lanjut ke tahap eliminasi. Eliminasi, oke. Kita punya tadi 6X dikurangi Y, itu 10. Yang kedua kita punya 2X dikurangi Y, kan? Minus 18. Nah, kita di sini berusaha buat ngilangin Y-nya, ya. Y-nya ini dia sama minus. Ini kalau tandanya sama, tandanya aja. Ada sama biar hilang dia apa? Ada sama biar hilang dia apa? Ditambah atau dikurang? Dikurang. Di sini habis. Ini jadi pelajaran. Oke, sama dengan 10 dikurang minus 18. Yang kali ini jadinya ya 10 dikurangi 18. Nah, jadi berapa? Yang kali ini jadinya kan? Terus, jadi 28. Jadi ya, tinggal 28 aja. 7. Ini umur akbar sekarang itu adalah 7. nah itu, paham nggak? Jadi umur akbar sekarang berapa tahun? 7 tahun. Lanjut. Sebelum selesai, di sini kita berikan umur ayah akbar yang sekarang. Nah, kita udah punya tadi umur akbar itu berapa. Sekarang kita substitusi. Kita substitusi persamaan 6X kurangi sama 10. Berarti 6 dikali 7 dikurangin sama Y sama dengan 10. Apa itu? 6 kali 7 berapa? Baru 2 dikurangi Y sama dengan 10. Ini ya, pindah sini jadi ini. Jadi kita punya Y sama dengan 10 dikurangi 42. Ini Y sama dengan minus 32. Minus 32. Jadi Y-nya ini kita gambar sama dengan 32. Jadi umur akbar dan ayahnya sekarang adalah 7 tahun dan 32 tahun. nah, itu berarti yang sebenarnya. Jadi sebenarnya umur akbar sekarang berapa? Anaknya berapa? Kalau ayahnya? Nah gitu. Ada pertanyaan atau enggak? Thank you ya, sip, betul. Karena akan berubah waktunya, jadi kita lanjutkan saja ya, oke? Ya, silakan mau nanya, apa jadi mampu? Siapa mau nanya? Kan 4X sama dengan berapa? 28. Oh iya. Ya, jadi 28 dibagi 6. Jadi berapa? Bapak berarti mikir, ini mesti lucu ya. Udah masih. Silakan ada pertanyaan lagi. Ya. Ya. Jadi gini guys, boleh itu kalian itu atau kalian mau ngikutin si aljabar itu mau ke yang atau ya terserah. Pokoknya mau satunya apa? Tapi tetap kondisi anaknya aljabar itu sebelah apa? Ibu? Kiri yang pertama sebelah kanan. Kalau ada pokoknya begini, ini 6X pokoknya ini yang sini itu jadi min Y, makanya 6X min Y. Terus yang sebelah itu mana? Sama aja. Terus yang ini inputnya ke yang berapa? Min 12 ke sini kita ya. Jadi yang min 2 jadi apa? Yang ini plus model plus min 2. Berarti kan bisa kanan gitu. Paham? Oke, berarti kita ada yang lagi? Ya. Oke, clear semuanya? Clear ya? Jadi itulah tentang masalah umur. Kalau ada persamaan umur ayah sekarang tuh misalnya dulu, baru saat ada kata umur ayah 2 tahun lalu, oh berarti umur ayah sekarang misalkan Y. Iya dulu. Wah, kalau 2 tahun yang akan datang berarti apa? Plus gitu. Gitu. Paham ya? Oke, tidak ada lagi? Kita lagi tepuk tangan pertama. Tepuk tangan. Oke, sip. Thank you. Oke, masih semangat semuanya? Kayak udah bagian waktu gitu ya, kita langsung aja ya. Yang bagian B, kita lihat. Oke, bagian B. Buat kita bareng-bareng yang pertama tadi udah dijawab ya. Sekarang tadi ada bukan? Oh iya. Bagian B. Tadi lupa. Oke, sekali lagi. Yang pertama, itu kalau tadi bukan tadi? Bukan, karena hanya memiliki berapa level? 2, yaitu apa? Yang kedua, tadi bukan, jawab siapa? Iya, kenapa? Oke, sudah membuktikan, betul. Ya, karena kalau dibuktikan, nggak masalah buku jadi di sini, nggak masalah kita lihat ini kan segini. Gitu kan? Kita lihat ada berapa level di situ? 3X, Y, dan yang ketiga. Ya atau bukan? Bukan, kenapa? Cuma ada berapa level? 1, apa aja? Y aja, gitu kan ya? Oke, kalau yang keempat? Ya atau bukan? Bukan, kenapa? 2, apa aja? Nah, kita paham ya? Sama bedanya? Mana 3 level, mana yang bukan? Oke, kalau yang kelima? Ya atau bukan yang kelima? Iya, kenapa? Apa aja variabel di situ? Oke, kan gitu. Gampang? Gampang kan? Mudah? Bisa membedakan ya? Oke. Kemudian, kita lanjut ya permasalahan selanjutnya. Kita lihat, ini diketahuinya ya. Ditanyakannya apa? Model pesak. Nah, ingat tujuan hari ini, minimal kalian bisa memodel. Nah, oke. Misalnya di sini kalau ibu terserah apa aja ya. Kalau di sini misalnya X-nya apa, mau apa? Harga sebuah apa? Buku, tulis, Y-nya harga sebuah pensil, Z-nya harga sebuah hapus. Kalian bisa aja apa aja mau D, P, H, misalnya terserah. Ya bang ya? Yang jelas persamaannya jadi gimana modelnya? Yang pertama, 2X tambah Y tambah Z berapa? 4.700. Sama atau enggak? Sama, tapi misalnya terserah ya. Ya, kalau kalian misalnya ini B, ini P, ini H, jadinya gimana modelnya berarti? 2P tambah apa ini? 2P, 2B tambah P tambah H sama dengan 4.700. Seperti sesuai. Oke, yang kedua, X tambah Y tambah Z sama dengan 4.700. Sama atau enggak? Sama atau enggak? Ini cuma memudahkan ya, baca aja dari ceritanya. Yang ketiga itu. Paham? Paham semuanya? Oke, kalau gitu alhamdulillah ya, udah semuanya. Nanti AKPD-nya ya aja, gitu kan ya. Kalian silakan nanti untuk disalin dulu di rumah. Oke, kita lihat. Mudah nggak terkait pembelajaran hari ini? Kita udah belajar apa aja?
Apa udah belajar apa aja? SPL apa? Devi. Kenapa harus belajar SPL Devi? Karena kita SPL Devi karena sebagai materi pacaran. Ya, oke. Kemudian udah belajar apa lagi ya kita? SPL Devi, tapi bagian apanya? Model bentuk memodelkan sama kalian menyebutkan ya, bisa membedakan antara mana itu persamaan tidak variabel, mana yang bukan. Gitu. Ya, silakan. Ada yang masih kesulitan nggak memahami bentuk umum di ketidaksamaan ini? Minimal kalian modelnya bisa sebagai model nanti nih buat pertemuan selanjutnya. Kalau modelnya udah nggak bisa, susah itu orang modelnya nggak bisa. Jadi pastikan bisa dulu. Bisa model kan? Bisa, bisa. Ya, tinggal baca intinya aja. Yang penting pertama, langkah pertama pemisahan. Oke, kemudian lanjut ya. Udah ya, oke, udah tadi sampaikan. Kesimpulannya apa berarti? Yang pertama, kesimpulannya apa? Bahwa kalau ini namanya bentuk persamaan linear 3 kali ya, kalau sistem itu gabungan antar apa? Persamaan linear 3 kali ya. Oke, ini bisa jadi latihan soal kalian ya, referensi gitu ya. Nanti ibu akan kasih ininya, selanjutnya buat kalian ya, apa aja yang tulisnya. Oke, tapi nah ini boleh ini harus dihitung minimal kalian bisa memodel. Nah, oke, karena takut tidak cukup waktunya ini akan dijadikan tugas ya. Ini cuma modelin loh, enggak itu belum itu. Minimal kalian bisa model dari cerita itu. Nggak sampai itu kalian sih dulu belum ngajarin itu 3 variabel, karena baru yang ngajarinnya 2 kali ya, karena itu model. Paham? Jadi kalau 3 variabel hanya baru model. Modelnya yang mana? Ini pilihan ganda ini ya, bukan manusia. Ini mana adalah apakah jawabannya A, B, C, D atau E? Jadi itu sama. Paham? Ini pilihan kan? Ya. Jadi nanti ya sebagai tugas siap ya. Oke, ini sebagai pilihan individu. Oke, sekarang waktunya refleksi. Yuk kita refleksi. Ibu ingin kalian menjawab di sini. Ibu sudah siapkan nih, ya, bagi refleksi. Pertama, bisa nggak mampu gitu kan ya, mengingat kembali. Kasih nama sama kelas baru nggak akan ngaruh penilaian kalian. Tidak akan ngaruh. Ini hanya untuk konsumsi ibu saja, ya. Biar ibu tahu, oh anak ibu ini perlu ini khusus lagi atau tidak gitu. Paham ya? Oke, kalau usah balik ke semula gitu aja posisinya. Silakan jawab ya, jawab sesuai pertanyaannya. Ini mah gak akan ngaruh ke nilai ya. Jawab sejujurnya saja. Tapi kasih nama sama kelas ya. Minta tolong. Oke, minta tolong. Oke, ada yang butuh lagi? Udah, silahkan dijawab refleksinya. Ya. Pertama, yang nomor 1, 2, 3 yang tabel pertama kalian cukup jawab iya atau enggak. Udah cukup, jangan ada yang harus. Ya, saya mampu mengingat kembali dan memahami materi sistem persamaan linear 2 variabel sebagai prasyarat SPLTVI. Saya mampu membedakan mana persamaan yang termasuk 3 variabel kayak tadi itu ya, dan mana yang bukan. Dan 3, saya mampu memodelkan permasalahan kehidupan sehari-hari dalam bentuk SPLTV. Nah, yang tabel berikutnya itu yang perlu dijawab secara uraian. Metode apa yang paling membantu saya memahami materi ini? Misal waktu diskusi, misal waktu malah dijelasin sama ibu dan sebagainya. Ya, terserah menurut kalian pas yang mana. Kemudian kemampuan apa yang meningkat atau hal baru apa yang saya dapatkan dalam pembelajaran ini? Jadi yang asalnya kalian nggak tahu, jadi tahu itu pas bagian apa? Ya, yang awalnya aku tahu, gitu kan? Aku nggak tahu, jadi tahu itu pembaruan buat kalian. Yang kalian dapatkan lah. Kemudian yang ketiga, kemampuan apa yang kurang saya pahami dan apa kira-kira yang harus dilakukan. Kalau nggak cukup jawabnya di belakangnya kan luas ya. Oke, nomorin aja gitu sesuai. Terus yang keempat, apa target yang ingin saya capai pada pembelajaran selanjutnya dan apa yang akan saya lakukan untuk mencapainya. Biar kalian tuh mikir, oh saya belum paham di sini, apa targetnya untuk selanjutnya, gitu kan ya. Lihat aja di situ. Oh ini pertanyaan di sini malah kelihatan. Terus yang kelima ini yang paling penting, bantuan apa yang saya butuhkan dari guru. Bantuan apa sih yang harus ibu lakuin itu biar kalian itu motivasinya jadi semakin meningkat. Mungkin dengan kayak gini malah jadi malas-malasan atau gimana ya. Ayo jawab, kasih nama sama kelas ya. Bukan nggak akan ngaruh ke apa-apa, ibu ingin tahu sejujurnya. Itu evaluasi untuk ibu gitu ya, biar ibu nggak bingung ini sebenarnya metode begini enak sih gitu.
Oke, silakan.